Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, baik yang di tempat ini, di gereja maupun yang ada di Zoom, yang mengikuti ibadah Kamis Putih pada malam hari ini. Kita akan memulai ibadah kita, namun sebelumnya kalau masih ada handphone yang belum di silent atau dinonaktifkan, saya beri kesempatan untuk bisa di silent dulu, sehingga kita bisa melakukan ibadah dengan baik. Mari kita tunduk kepala, kita mohon pimpinan Tuhan. Bapa dalam surga, Allah yang maha kasih, Allah yang sungguh luar biasa telah mengorbankan nyawanya bagi kami. Dan kami bersyukur malam hari ini Tuhan, bahwa kami setiap anak-anak-Mu boleh berkumpul untuk beribadah, merayakan Kamis Putih. Biarlah kuasa-Mu yang ada di tengah-tengah kami Tuhan, hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Karena kami percaya ketika kami berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, 1, 2 atau 3 lebih berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir. Dan pada malam hari ini pula Engkau melawat setiap kami Bapa. Dan kami mau menyembah Tuhan, puji memuliakan Tuhan. Di dalam perayaan Kamis Suci, nama Tuhan ditinggikan, diagungkan. Kami menyerahkan ibadah kami Bapa di surga, dari awal pertengahan hingga akhir. Biarlah Engkau berkuasa penuh, Engkau menguasai kami semua, tubuh jiwa roh kami, untuk kami fokus, untuk kami sungguh-sungguh tertuju kepada Tuhan. Sehingga kami semua boleh menerima berkat berkelimpahan atas ibadah Kamis Putih ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruhnya, baik penata layan dan setiap kami jemaat-Mu yang hadir. Biarlah kami bisa beribadah dengan sukacita di dalam kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Hari Kamis Putih merupakan perayaan kenangan perjamuan malam terakhir Yesus Tuhan bersama para muridnya sebelum masa sengsara dan kematiannya. Perjamuan terakhir Yesus dengan para muridnya sekaligus merayakan Paskah Yahudi. Perjamuan malam itu bukanlah perjamuan keputusasaan, kesedihan, melainkan perjamuan keakraban, perjamuan penuh makna. Perjamuan malam itu simbol penyerahan hidupnya yang total. Tubuh dan darahnya diberikan demi keselamatan orang pilihannya. Perjamuan malam kenangan kurban salib Kristus. Pemberian diri Yesus habis-habisan. Dilambangkan pula dalam upacara pembasuhan kaki para murid. Atas semua pengorbanan dan kasih Tuhan, kita diajak untuk juga memberi pelayanan yang sama, yaitu rela melayani dengan kasih dan cinta, juga kerendahan hati. Kiranya Roh Kudus memberi kekuatan dan kehangatan kasih persaudaraan dalam ibadah malam Kamis Putih ini. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menghadap Tuhan dengan menyanyikan pujian baginya. Kita menyanyikan Kidung Jemaat dari 454. Saya undang semua kita bangkit berdiri. Indahnya saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh menghadap tatap Bapa-Ku, ku naikkan
Allah pencipta langit dan bumi, yang maha besar dan maha kudus berkenan hadir di tengah ibadah Kamis Putih bagi kita. Marilah kita dengan penuh kerendahan hati memuliakan Dia dengan mengaku bersama bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus melimpah atas saudara sekalian. Begitu pula atas saudara. Amin. Mari kita dengar nas pembimbing ibadah Kamis Putih malam hari ini. Dengarlah firman Allah di dalam Mazmur 111 ayat yang keempat. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Kiranya malam ini kita kembali mengingat akan kasih-Nya, mengingat akan kebaikan-Nya. Oleh karena anugerah, kita semua diselamatkan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Bapak Ibu, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus sudah mengorbankan tubuh dan darah-Nya di kayu salib untuk menghapus dosa-dosa kita. Apakah balasan kita untuk segala pengorbanan Yesus Kristus? Malam hari ini, mari dengan penuh penyesalan
kita menghadap Tuhan dengan menyanyikan di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina hatiku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, semua murid Yesus tidak ada yang bersih hatinya. Semua sudah ternoda oleh dosa. Bukan hanya Yudas Iskariot seorang diri. Ketika melihat kondisi tidak bersih tersebut, Yesus tidak menyuruh mereka pergi atau menghakimi, apalagi menghukum mereka. Sebaliknya, Yesus menanggalkan jubahnya, merendahkan diri dan basuh kaki murid-muridnya sebagai simbol pembersihan dan penyucian, sekaligus simbol pelayanan yang muncul dari kasihnya dan kerelaannya untuk berkorban bagi murid-muridnya. Mari dengan tunduk kepala di hadapan Tuhan, dengan kerendahan hati kita di hadapan Tuhan, apakah kita menyadari ketidakbersihan diri kita? Atau sebaliknya, kita merasa diri sudah bersih dan benar di hadapan Allah dan sesama? Apakah kita menyadari bahwa kita bersih bukan karena kemampuan diri sendiri untuk hidup kudus, bukan karena kesalehan hidup, melainkan semata-mata karena penyucian dari Kristus? Bagaimana juga sikap kita terhadap orang lain yang sering kita anggap belum bersih? Apakah kita menghakimi dan merendahkan mereka, atau berusaha memahami dan melayani mereka di dalam kasih? Mari kita mengakui segala kelemahan dan keberdosaan kita di hadapan Allah. Mari Bapak Ibu masing-masing secara pribadi mengaku dosa di hadapan Allah. Allah Bapa yang mengasihi kami melalui anak-Mu, jikalau kami masih Tuhan berikan untuk beribadah, menghayati perjamuan terakhir sebelum Engkau mengorbankan diri-Mu di kayu salib, itu semua karena belas kasih-Mu kepada kami. Beban dosa dan kesalahan yang hari demi hari kami lakukan
Semuanya sudah Engkau tanggung dengan deritamu di kayu salib. Kami insaf akan salah dan dosa kami. Kami datang kepadamu tertunduk malu, memohon belas kasihan-Mu dan pengampunan-Mu. Ampunilah kami Tuhan, layakkanlah setiap kami untuk duduk beribadah malam ini. Kasihanilah kami Tuhan, ampunilah kesalahan kami. Amin. Mari Bapak Ibu, kita mendengarkan sabda anugerah dan perintah hidup baru yang terdapat di dalam Yohanes pasal 15 ayat 16 sampai dengan 17. Mohon seluruh jemaat bisa bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu dalam namaku. Diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu. Kasihlah seorang akan yang lain. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiranya dengan sikap hati yang teduh, kita mengucapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan kita dengar. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah
hidupku. Terima kasih, ku berterima buat kasih setiamu di dalam hidupku. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan Yesus. Engkau Allah sang pemilik segala sesuatu. Engkau Allah yang telah menebus hidup kami. Engkau Allah yang penuh kasih dan kemurahan dan kasih setia. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala hormat kemuliaan hanya bagimu Tuhan Yesus. Malam hari ini Tuhan kami naikkan syukur di hadapan-Mu. Kuduskan kami, layakkan setiap kami. Biarlah hati kami sekarang bersiap untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang hidup, yang mengenyangkan jiwa kami, yang menguatkan iman kami Tuhan. Dan biarlah setiap hati kami sekarang bersiap untuk ditegur, untuk diperbaiki, untuk diingatkan kembali oleh firman-Mu. Oleh sebab itu ya Allah Roh Kudus kami mohon terangi hati kami, mampukan kami untuk mengerti dan memahaminya. Tolong ya Tuhan pakailah hamba-Mu yang sederhana ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, pakailah hamba-Mu. Jauhkanlah dari segala kebodohan dan kecerobohan. Biarlah hikmat-Mu memenuhi hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa iblis, roh jahat berbentuk apapun yang akan mengganggu, merintangi. Biarlah Tuhan Yesus dengan kuasa-Mu, Engkau akan hancurkan. Kau perintahkan keluar dari hati kami dan juga dari ruangan ini. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Apa kabar? Ya, puji Tuhan. Mari kita bersama-sama Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan di dalam ibadah malam ini, yaitu Kamis Putih. Tak tahu besok Jumat apa Pak? Jumat Legi ya? Jumat Kliwon, Jumat Legi besok. Tak tahu ya. Baik, mari kita buka Alkitab kita. Dalam Perjanjian Baru, di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-13, Injil Yohanes pasal yang ke-13, Bestin bisa dipersiapkan videonya setelah kita membaca firman Tuhan. Kita akan ada video sebentar. Kita baca, keren suaranya kok jadi kayak Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-4 dan ke-5. Ya, 45, kemudian 12 sampai 17 dan kemudian disambung 34 dan 35. Kalau Bapak Ibu bisa menemukan, bisa membaca dalam hati, saya akan membacakannya untuk kita semua. Yohanes pasal 13 ayat 4 dan 5, kemudian 12 sampai 17, kemudian 34 sampai dengan 35. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain linan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu.
Ayat 12, sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Ayat 34 dan 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bersabdalah Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Ya Bapak Ibu, dari fragmen tadi kita melihat satu pribadi, ya. Sebenarnya itu gambaran dari setiap kita manusia. Tema firman Tuhan khotbah malam hari ini adalah pelayanan yang digerakkan oleh kasih dan kerendahan hati. Pelayanan yang digerakkan oleh kasih dan kerendahan hati. Apa sih sebenarnya kecenderungan hati manusia? Apa yang mendorong kecenderungan hati manusia? Keinginannya salah satunya adalah berkuasa. Ingin memiliki kekuasaan. Ada kehendak dorongan dalam hati untuk memiliki segalanya. Untuk memiliki segalanya. Ada kuasa kemudian memiliki segalanya. Manusia kecenderungannya adalah paling, ya, paling kaya, paling berkuasa, paling dihormati, paling disanjung, dan lain sebagainya. Itu kecenderungan hati manusia. Siapapun kita. Apa sih sebenarnya tujuan semua itu? Apa tujuan semua itu? Ketika sudah berkuasa, ketika sudah memiliki segalanya, sebenarnya tujuannya agar dapat apa? Menempatkan dirinya sebagai Tuan. Menempatkan dirinya sebagai bos. Karena apa? Ketika sudah memiliki segala sesuatu, maka dengan mudah untuk mengendalikan sesamanya. Maka dengan mudah mengendalikan orang lain.
Bukankah iblis sejak awal itu membisikkan itu sehingga manusia jatuh dalam dosa? Manusia dibujuk, dikasih sesuatu yang menggiurkan, yaitu kekuasaan, memiliki segala sesuatu. Ketika memiliki segala sesuatu, orang itu dengan mudah untuk memperlakukan orang lain sebagai budak, sebagai pembantu. Seperti fragmen tadi yang kita bisa lihat. Itulah Bapak Ibu. Dan model itu biasa kita sebut sebagai model apa? Hierarki. Tidak ada kesetaraan. Yang ada di dalamnya adalah kesombongan, keangkuhan, arogansi di dalamnya. Menempatkan sesamanya sebagai bawahan dan dirinya sebagai atasan. Itulah kecenderungan hati manusia. Tetapi kita lihat di dalam pembacaan tadi Bapak Ibu, model yang demikian tidak sama sekali dihidupi oleh Tuhan Yesus. Tuhan sama sekali tidak merasa bahwa dirinya adalah the power of king. Tidak. Di malam ini kita mengenang Kamis Putih ini. Kita melihat apa yang Tuhan Yesus lakukan di malam terakhir sebelum kematiannya. Tuhan Yesus memberikan pengajaran teladan pelayanan dan mempraktekkannya begitu mulia dan indah. Tuhan Yesus memberikan teladan yang nyata. Tuhan Yesus memberikan contoh. Tuhan Yesus yang adalah guru dan Tuhan, pribadi penuh kemuliaan, penuh kuasa, pelayanannya begitu berdampak, memberikan mukjizatnya, karya kebaikannya semuanya ditunjukkan dalam pelayanannya dan sangat dirasakan saat itu. Itu Tuhan Yesus. Tetapi model yang seperti saya sampaikan di awal tidak terlihat sama sekali. Tuhan Yesus tidak menempatkan dirinya sebagai Tuhan, sebagai bos, tidak. Namun Tuhan Yesus yang kita baca tadi menempatkan dirinya sebagai hamba. Menempatkan dirinya sebagai doulos, sebagai budak. Di dalam Yohanes 13 ayat 4 sampai 5 tadi kita lihat. Tuhan Yesus di situ sungguh-sungguh mempraktekkan, sungguh-sungguh melakukan tugas sebagai budak, sebagai hamba. Dia menanggalkan jubahnya, kemudian mengambil selai kain lenan, mengikatkan pada pinggangnya, kemudian menuang air di dalam basi, kemudian mulai menyeka kaki muridnya satu persatu. Dipraktekkan tugas seorang budak. Tuhan Yesus tidak pernah memberikan teladan hanya dalam perkataan, tidak omong doang, tetapi dia juga melakukannya. Kalau kita lihat konteks zaman itu, kaki para murid itu tidak tertutup
dengan sempurna. Mereka berjalan berkilo-kilometer dengan alas kaki sandal yang terbuka, kena debu, kotoran hewan dan lain sebagainya nempel di kaki. Kita bisa bayangkan, tidak seperti zaman sekarang kita mempunyai sandal yang bagus, sepatu tertutup sehingga terlindung dari debu. Nanti pas pembasuhan kaki mungkin masih harum waktu dibuka. Lek enggak kaos kaki sing kotor. Waktu dibuka masih mulus kakinya Bapak Ibu. Tapi murid-murid kakinya kotor, berdebu, ngetel mungkin ya. Tapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Dia membasuh kaki murid-muridnya satu persatu, dielap, dibersihkan, kemudian dilap sama kain lenan. Dan itu dilakukan Tuhan Yesus. Luar biasa. Kita bisa bayangkan Tuhan Yesus sebagai guru, sebagai Tuhan yang mulia, agung, maha kuasa, mau melakukan dengan rela melakukannya. Wow. Di dalam Yohanes 13 tadi ayat 15 sampai 17. Tuhan Yesus melayani. Ia memberikan teladan pelayanan yang indah. Ia melayani dengan penuh kasih dan kerendahan hati. Melayani dengan kasih dan kerendahan hati. Dan kemudian Tuhan Yesus menghendaki agar para murid melakukan hal yang sama. Isi beritanya, isi pengajarannya yang harus dilakukannya. Kasih dan kerendahan hati. Bukan masalah membasuh kakinya. Ilustrasi itu membuat mata murid-muridnya seharusnya memahami bagaimana melayani dengan kasih dan kerendahan hati. Itu kerinduan Tuhan malam hari ini untuk kita semua. Amin Bapak Ibu. Amin. Dan yang kedua, satu hal lagi. Di dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai dengan 35. Perintah baru yaitu perintah untuk saling mengasihi. Tuhan Yesus memerintahkan supaya saling mengasihi. Saya pernah sampaikan di PW waktu di rumahnya Ibu Tari. The power of saling mengasihi. Mari Bapak Ibu, Kamis Putih ini mengajak kita mengenang kembali peristiwa menjelang kematian Tuhan Yesus. Di dalamnya kita diajak untuk menghayati apa makna pembasuhan kaki yang saya sudah sebutkan tadi, sampaikan di awal. Kemudian Tuhan juga memberikan perintah baru untuk saling mengasihi dengan segala kerendahan hati. Sangat penting sekali hal ini untuk kita pahami malam hari ini. Sebab tanpa kerendahan hati kita tidak akan bisa mengasihi orang lain. Tanpa kerendahan hati seorang manusia tidak akan mampu menghargai orang lain. Tidak akan bisa menghormati dan tidak akan bisa juga menempatkan sesamanya sebagai ciptaan Tuhan yang setara. Tanpa kerendahan hati itu tidak akan mungkin bisa terjadi. Kita boleh berbicara kasih, mengasihi satu dengan yang lain.
Tetapi kalau tanpa kerendahan hati, takkan mungkin terjadi. Karena kecenderungan hati manusia selalu ingin menjadi apa? Tuan. Tetapi dengan kerendahan hati kita bisa mengasihi sesama sebagai ciptaan Tuhan yang setara sama di hadapan Tuhan. Tanpa kerendahan hati seorang suami, maka akan memperlakukan istri sebagai pembantu, sebagai bawahan yang disuruh-suruh. Semoga tidak ada di jemaat GKRI Misi Aletheia. Semua suami memiliki kerendahan hati. Demikian pula sebaliknya, tanpa kerendahan hati seorang istri, maka suami hanya sebagai tambel butuh, pelengkap kebutuhan. Tambel butuh itu pelengkap kebutuhan. Tanpa kerendahan hati seorang istri, maka suami hanyalah sebagai apa? Pelengkap identitas. Jadi enggak apa-apa Bu, enggak ada suami sekarang. Kalau itu yang terjadi ya, alangkah malangnya suami-suami. Hanya sebagai pelengkap kebutuhan dan pelengkap identitas. Kowe duwe bojo? Duwe. Tapi tidak berfungsi semestinya. Tanpa kerendahan hati seorang pendeta, hamba Tuhan, penatua, diaken, maka jemaat akan merasa tidak diperhatikan. Tanpa kerendahan hati seorang pendeta, hamba Tuhan, penatua, dan diaken, jemaat akan merasa direndahkan. Sebaliknya, tanpa kerendahan hati dari warga jemaat, maka pendeta, hamba Tuhan, penatua, dan diaken merasa diabaikan. Wis gak dirungokno, lek dinasehati. Lek wong Jawa, lek dinasehati bilangnya nggih, tapi mboten kepanggih. Gak ketemu. Ya. Akhirnya ya. Ya sudah. Itu. Kesimpulannya malam hari ini, dalam memaknai Kamis Putih, ada pelajaran yang utama, yaitu melayani dengan kasih dan kerendahan hati. Itulah berita utama di dalam Kamis Putih. Melayani yang digerakkan oleh kasih dan kerendahan hati yang sudah diteladankan oleh Tuhan Yesus. Kamis Putih tidak berbicara mengenai baju yang kita pakai, putih semua, putih. Pak Heri hampir putih, enggak pakai baju sudah putih. Pakai baju lagi putih, dari bawah putih. Bukan berbicara nuansa serba putih. Kamis Putih mengajak kita apa? Untuk berkomitmen memiliki hati yang putih, bersih di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita ingat itu. Bukan hanya sekedar kita pakai putih-putih, tapi di dalamnya harus ada komitmen untuk memiliki hati yang putih bersih.
komitmen untuk melayani dengan kasih dan kerendahan hati. Tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, malam hari ini Tuhan, kami diingatkan kembali bagaimana kami mengenang, memaknai perjamuan malam yang terakhir sebelum kematian-Mu Tuhan Yesus. Kami mengenang teladan yang Tuhan tunjukkan di malam terakhir itu. Teladan kasih dan kerelaan dan kerendahan hati untuk melayani. Mari Tuhan tolong kami malam hari ini ya Allah Roh Kudus. Berikanlah kami ya Tuhan kerendahan hati itu. Agar kami mampu mengasihi sesama kami sebagai ciptaan yang setara. Tuhan tolong, biarlah berikan kami hati yang mau berkomitmen untuk menjaga hati kami tetap putih bersih. Berkomitmen untuk melayani dengan kasih dan kerendahan hati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini Tuhan kami berdoa, kiranya Allah memberkati ibadah Jumat Agung dan Paskah. Kami sungguh-sungguh ya Tuhan memaknainya, sehingga kami disadarkan untuk semakin dekat kepada Tuhan ketika melihat pengorbanan Tuhan yang begitu agung dan dahsyatnya. Tolonglah jemaat-Mu GKRI Misialetea ya Tuhan esok pagi bergerak berbondong-bondong datang ke tempat ini untuk merayakan Jumat Agung. Tolonglah ya Tuhan, Engkau memberkati jemaat-Mu dengan hati yang penuh kerinduan, hasrat yang tinggi untuk datang beribadah. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat yang sedang sakit. Kiranya Allah memberkati mereka dengan kesembuhan sehingga besok dapat datang beribadah ya Tuhan. Kami memberkati secara khusus untuk Ibu Mona di dalam proses pemulihan. Tuhan juga memberikan kekuatan baru untuk Ibu Mona. Tuhan memberikan kesembuhan. Di dalam nama Yesus, semua proses pemulihan diberkati oleh Tuhan. Tuhan juga memberkati pemulihan untuk Ibu Yoke. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa mujizat-Mu Engkau nyatakan Tuhan untuk kehidupan Ibu Yoke. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami yang bersekolah dan kuliah. Mereka ya Tuhan dari sejak kecil dipimpin Tuhan, diberikan semangat untuk belajar untuk masa depan mereka. Segala biaya yang diperlukan Tuhan mencukupkannya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Inilah seru doa syafaat kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Waktu selanjutnya saya serahkan pada Bapak Gembala.
Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam prosesi pembasuhan daripada kita masing-masing. Kamis Putih, ibadah yang sudah cukup lama dilakukan oleh gereja Tuhan. Di dalam Kamis Putih itu Bapak Ibu, kita kembali diajak untuk mengenang, memaknai peristiwa malam sebelum Kristus Tuhan kita itu menderita, tersiksa, tersalib, akhirnya dia wafat. Kristus pada waktu dia mencuci kaki para murid, ingin supaya murid-muridnya itu melihat kerendahan dirinya dengan ia membasuh kaki murid-muridnya. Setelah ia mengadakan perjamuan malam terakhir bersama dengan murid-muridnya itu, firman Tuhan mempersaksikan bahwa Kristus Yesus walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati di atas kayu salib. Filipi pasal 2, 5b sampai 8. Ia memilih melayani dan membasuh kaki para muridnya, dan di dalam ruang hatinya diliputi oleh cinta kasih yang tidak terbatas. Ia tidak membiarkan kuasa dosa dunia memudarkan cinta kasihnya kepada murid-muridnya dan kita pada malam hari ini. Satu demi satu kaki para murid dibasuh dengan ucapan cinta Tuhan kita. Itu ia ingin menunjukkan kepada kita dan malam hari ini. Ketika dia membasuh kaki para muridnya, dia menunjukkan bahwa Tuhan yang empunya langit dan bumi ini, yang adalah Tuhan, menunjukkan bahwa dia bukan untuk dilayani seperti film tadi, tapi dia datang untuk melayani. Dengan membasuh kaki para muridnya, dia merendahkan diri, Bapak Ibu. Daripada ia mencari hormat dan pujian. Pembasuhan kaki ini mengajar Bapak Ibu kita teladan. Bahwa mari kita mengasihi jiwa-jiwa yang belum di dalam Kristus Tuhan. Kita diperintahkan pergi untuk membersihkan manusia dari dosanya di dalam Yesus Kristus. Dan itulah tema besar kita untuk 10, 20 tahun, 30 tahun. Membawa jiwa kepada Kristus melalui di dalam gereja ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, sertailah kami ketika kami membasuh kaki kami. Itu bukan sebuah setiap tahun tradisi yang kami lakukan, tapi kami ingin mendalami cinta kasih Tuhan. Engkau Allah Tuhan kami, begitu merendahkan dirimu melayani kami dengan cinta kasih-Mu. Supaya kasih-Mu boleh memenuhi kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami akan melayani pembasuhan kaki ini. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, agak berbeda tahun ini, ya. Tahun sebelum tahun ini berbedanya adalah yang terlebih dahulu Bapak Ibu ke depan, ya. Jadi Bapak membasuh kaki ibu-ibu dulu, kemudian sebaliknya ibu membasuh kaki suaminya. Apabila bapak yang nggak hadir, tapi bisa ibu, misalnya contoh Ibu Mahendra dengan
Gayatri, dan sebaliknya seperti gitu. Yang kedua, setelah Bapak Ibu yang ada istrinya di sini saling membasuh kakinya, kemudian para hamba-hamba Tuhan, para majelis membasuh kaki jemaat yang lainnya. Ya. Ayo kita nyanyi sebelumnya. Saya undang Bapak Ibu yang sudah berkeluarga. Ya. Pak Heru sama Ibu bisa ke depan. Pak Rengki, Pak Agus, mari ke depan saling. Ya. Ibu Suci dengan bisa ke depan ya. 1, 2, 3, 4. Pak Nenggolan sama Ibu. Sebaliknya. Pak Rio sama Ibu Grace bisa. Bergantian ya. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani. Sepatunya bisa dibuka dulu. Jadi suami dan istri saling melayani dulu ya. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Nanti kalau sudah bergantian ya. Ya, Pak Heru sudah selesai dengan Ibu. Silakan yang berkeluarga pergi dulu. Pak Aris, Ibu. Lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh, Ayo. mengampuni lebih. Nanti Ibu Devi sama si Grace bisa juga. Ibu Devi sama si Grace nanti setelah itu bisa. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih. Ibu Linda sama apa boleh maju ke depan ya. Pak Yosef sama Ibu. Melayani lebih sungguh, melayani
Bapak Ibu dan majelis. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, mengasihi, Nanti setelah yang babak kedua, ibu-ibu melayani ibu-ibu, saya minta nanti Ibu Devi, Ibu Yosefin, Ibu Ana ke depan ya. Dan majelis nanti Pak Heru, siapa? Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Ibu Ana, Ibu Devi, sama Ibu Yosefin melayani jemaat yang lainnya, yang wanita ya. Kemudian Pak Heri bisa di sini, Pak Heri. Pak Karis. Tuhan lebih dulu melayani kepada. Ini bisa 2 kali, misalkan Pak Heri sudah, nanti saya nama Pak Heri sama saya juga bisa, ya, bisa 2 kali. Melayani lebih sungguh, mengasihi lebih dulu. Mari silakan jemaat bisa yang belum mengambil bagian. Mengasihi lebih dulu. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Ya, silakan. Ibu-ibu yang di bawah sini tetap ya, yang lainnya bisa masuk.
Adik-adik yang masih remaja, silakan jangan malu-malu. Vena, udah Vena? Ayo, Wahyu semua. Ayo. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih dulu. Ya, apabila sudah selesai kita semua saling mencuci kaki, mohon minta tolong bantu propertinya kita bawa ke belakangnya. Ya, syukur kepada Tuhan, prosesi pembasuhan kaki sudah selesai. Biarlah kita masing-masing pribadi saling menyadari arti dan makna dalam hidup kita. Bagaimana kita sebagai orang yang percaya menjadi contoh di dalam merendahkan hati. Kita angkat satu pujian kepada Tuhan sebagai responsoria kita kepada Tuhan, sebagai bentuk jawab dan tanggung jawab kita kepada Tuhan. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku.
tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Adapun pengumuman untuk kita, Bapak Ibu, dengan rendah hati saya mengajak kita semua untuk besok beribadah Jumat Agung. Saya tidak izinkan Bapak Ibu pergi keluar kota. Mari kita datang kepada Tuhan. Ini hari besar yang luar biasa di mana Kristus telah mengerjakan keselamatan kita 2000 tahun yang lalu. Dengan itu mari kita membalas cinta kasih-Nya dengan kita bersama-sama beribadah. Kemudian Sabtu ada juga namanya Sabtu, apa itu Pak? Sabtu Suci, kegiatan ibadah kita itu di doa pagi. Bapak Ibu, kami mengundang lagi, mari kita bersama-sama beramai-ramai berdoa bersama, itu lewat Zoom Bapak Ibu ya. Kemudian hari Minggu ada ibadah Paskah. Lagi-lagi saya mengundang untuk kita berbakti beribadah kepada Dia, untuk merayakan kemenangannya, dan telah menjadi kemenangan kita juga. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah Kamis Putih malam hari ini. Saudara-saudara yang selalu Tuhan kita kasihi, kembalilah kita kepada kehidupan, dan tebarkanlah harapan bagi mereka yang terabaikan. Bagikanlah cinta dan kasih Kristus kepada keluarga dan sesama manusia di dalam kegelapan dosa. Kami melakukannya dengan pertolongan Tuhan. Mari kita ikrarkan panggilan Tuhan untuk membagi kasih-Nya kepada dunia ini yang tersesat dengan pujian, Tuhan ini tugas kami. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Sekali lagi, berikan pada kami hati yang mengasihi. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, ini tugas kami.
marilah kita memohon berkat daripada Allah. Kiranya Allah sumber kasih menganugerahkan kepada kita hati yang penuh kasih, agar menjadi berkat bagi semua orang dimanapun engkau dan saya berada. Berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus besertamu, melindungi, memimpinmu, menolongmu, dan menerangi jalan hidupmu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadat telah selesai. Selamat malam. Tuhan memberkati kita. Saat teduh sejenak.